Terus ini kewajiban ilmu yang wajib jenengan sampaikan. Ya saya ulang lagi, ini sudah saya cek hampir beberapa kitab, termasuk yang di kitab itu logika yang dibangun itu gampang sekali. Kalau di kitab itu penjelasannya ada unik. Wa ma'rufun fil lughat. Ma'ruf itu sudah dikenal secara lughat. Misalnya ada orang tua lumpuh terus kaya. Itu tetap secara lughat dikatakan wa yastatiu ayyabniyadar. Dia mampu membangun rumahnya. Padahal nyekel cetok ya ora iso, macul ya ora iso. Noto boto ya iso. Tapi karena punya kemampuan finansial, pasti orang melakopi ini mustati, apa? Mustati. Seorang lagi ya, ada orang lumpuh, tapi kaya. Cara Imam Syafi'i logikanya, orang ini berstatus mampu bangun rumah apa enggak? Mampu, karena dia istitoah diri, bisa bayar orang lain bangun rumah. Artinya gini, ketika Allah mewajibkan haji bagi mustati, ini jenisnya juga mustati. Paham ya? Nah itu makanya istitoah itu ada istitoah binafsihi, memang orang itu mampu haji sendiri, atau istitoah diwiri karena dia punya finansial yang cukup untuk menyewa. Jadi artinya gini ya, secara logika selain riwayat tadi, selain riwayat jadi imro'atun min mas'am, secara riwayat kan jelas ada pertanyaan tadi ya Rasulullah, saya punya bapak yang sudah sepuh, kalau naik pesawat itu kerepotan sekali, apa perlu saya hajikan? Kata Nabi ya. Terus apa itu cukup ya Rasul? Iya, sebagaimana beliau punya utang, terus kamu yang bayar dulu. Masyhur sebagian riwayat ada kalimat fatin wa ahqqu bil qada, orang gak haji itu mendapat utang sama Allah, maka utang sama Allah harus diselesaikan. Tapi yang menarik itu adalah penjelasan Imam Syafi'i tadi. Beliau menjelaskan dalam kitab andai kan ada orang lumpuh tapi kaya raya, yuqalu innahu yastati wa yabniyadar. Tetap secara lughat dikatakan dia mampu bikin rumah. Padahal dia lumpuh karena tadi dia bisa nyewa orang lain. Dibang gagah kok sampai itu kiri orang-orang bangun rumah. Tapi ya tanah radu. Misalnya pemburuh ya, murid matinda ya cukup. Mendingan lumpuh tapi punya uang. Dan itu secara lughat pasti dikatakan mustati. Nah itu yang mau kita bicarakan apa? Karena saya takut lupa. Jadi dulu itu saya fotokopi banyak sekali. Kata belajar di mana. Tapi tadi logika paling enak yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab tadi. Ada orang lumpuh, kemudian dia punya uang, tetap secara lughat orang ini berstatus apa? Mustati. Dia mampu bikin rumah. Artinya dari awal mustati itu tidak harus binafsi, tapi apa bisa dulu bisa karena melibatkan orang lain. Kalau wajah itu, anak usani tewarna sing kaping pintu. Artinya model kedua dari status mustati ya. Model kedua dari status apa? Mustati. Iku istito'atu tahsini. Iku kemampuan ngasilno haji diwehi kaliane wong. Paman mongko sesapane wong mati sapa wong. Wafi bimati lagi wajib mengatasi tanggungan manfaat haji. Wajib wajib oleh dari ngajeno anu saleman mendirgati saling dirgati. Itu masih normal kan? Ada orang kaya meninggal, tentu warisannya boleh dibagi setelah kewajiban haji diselesaikan. Kama tudhoya oleh jen sauri minyak saling dirgati atau diulu utang-utang itu. Itu sing masalah apa? Masalah mayit, masalah niaga. Kalau dalam bahasa Jawa haji amanat. Terus kedua yang dalam kurung langsung mati. Wal ma'dub al ajiz aril haji binafsi. Wal ma'dub bulan wong sing lumpuh al ajiz kang apes aril haji sang haji binafsi kelawan awak dhewe wong. Iki bareng beron faktor tuwa aku iki to liyane kibar. Misale stroke, tidak tua tapi stroke. Sing depan tak stres banget. Betul diarani mustati stres, diarani ra mustati. Kadang stres itu nak wong ayu roh duwe cek iki. Ah zaman. Stres tenan ora iki. Ini wajah dalam menuhi sapa wong ujrotan ing waktu ujrotan ing ngopahi wong ya uju kang ngajarno sapa man anu saking makhluk itu ujrotil misli wajah ujrotan lan wajib wajib man lagi mau haji. Terus ini hal-hal yang menopok sehingga kula minta terus
Makanya kalau dalam fikih-fikih detail ya, fikih-fikih detail kayak ya pokoknya fikih-fikih detail. Perasaan pulau takor kalian pengiran, balik-balik. Perasaan pulau takor pengiran. Misalnya ada pertarungan politik. Kita risau kalau pemimpin kita fasik. Terus ada pemimpin soleh ikut kompetisi. Meskipun kita kiai itu rapolitikus, perasaan pulau itu turun itu wajib. Karena itu satu-satunya cara kita ikut berstatus mustatir. Kan misalnya Nabi ngendikan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu ya. Saya punya teman banyak polisi yang nangani kriminal, reskrim yang nangani kriminal. Itu akrab sekali sama saya. Mereka juga sering ke rumah saya, terus akrab sekali. Tapi mungkin dia sebagai polisi, mungkin niatnya para ulama supaya berdua ada arah. Sebenarnya saya itu lebih nakalan dibanding dia. Maksudnya nakalan itu nakalannya wong soleh. Nakalannya wong soleh. Perasaan saya nahi mungkar itu wajib. Nahi mungkar wajib, sementara kita ini hidup di negara yang semuanya sudah diatur. Yang nangani kriminal itu polisi, yang nangani narkoba itu polisi, dia berwajib. Kamu nangani sendiri gak mungkin. Col tangan secara hubungan dengan Allah juga gak mungkin. Nah, kita harus terima kasih ada BNN, makanya kita urun semampu kita supaya nanti takoi pengiran. Kita pernah terlibat penghentian pengedaran apa? Lalu uang itu orang rasanya jadi wali, jadi uang soleh, itu tertewas. Orang untuk pengelia kon nyelesaikan, gue dia memberi. Nah, ya begitu seterusnya. Makanya menurut saya masih ingat betul dididik bangun. Dulu itu ketika bangun belum sekaya itu, belum terkenal itu nyuruh saya kalau ada orang mau haji itu panjangan. Kalau bangun sudah nggak punya uang jadi dipaksa, kudu iso. Saya masih ingat disuruh ke wong desa-desa sing jam medit, maksudnya medit itu biaya mau kaji itu rumah tidak mengenai nak mati lagi tegale judul. Dulu kaji itu masih langsung, masih daftar ya langsung tahun itu. Saya itu dulu ya SK. Wong ra niat kaji kok dipaksa kaji terus untuk didorong-dorong kaji. Saya dulu SK. SK itu bisa bawaan goblok, bisa bawaan cerdas. Cerdas saya itu karena orang kepengen kok dipaksa, berarti kan orang ini tidak anti bikolbin, tidak dari hatinya. Tapi lama-lama bangun cerita gini ke saya. Imaratul Masjidil Haram itu wajib. Perido nak Ka'bah sepi itu bangun nadanya meliti. Perido nak Ka'bah sepi. Ka'bah itu rasa sepi lagi. Tapi bangun bahasakan pakai bahasa orang sepuh. Nah, ini sudah saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Ka'bah itu rasa sepi nak kue aku sukses. Dadekno ono gerakan seneng haji sampai seperti itu. Sama kita bisa mengkiaskan nahi mungkar itu sukses kalau kita ikut mendukung kebetulan beberapa aturan negara sama dengan aturan kita, yaitu sama-sama anti narkoba, anti perzinaan, anti pemerkosaan. Jadi orang-orang yang nangani ini kalau kita ikut bantu kan sama-sama negara ingin menghentikan itu atas nama negara. Kita juga ingin meloloskan diri dari kewajiban nahi apa. Terus enaknya terlibat itu ora kulino nuntut wong liya. Wes sekali-kali wong roh rasane pinter omah tali, bener rasane enak. Pinter wong kang elek, aja delok kok aduk. Oh juga mondok suni basal yo goblok. Kira ora rasane pinter no. Wes nganggo jas ora mesti pinter. Apa meneh sing ra jajasan. Ya kadang lebih pinter, sing ra jajasan lebih pinter. Maksud saya itu ada cerita unik dari Basal, mungkin sampai jarang dengar, tapi saya pernah dengar. Basal dulu itu diantara uniknya yang nggak lazim dari dunia kayak gitu. Suka baca majalah kriminal. Dulu itu banyak kiai yang seangkatan beliau itu iskal itu janggal. Tapi beliau diantara jawabnya gini, ben kiai rabu maulu, kiai wajah Indonesia. Jadi motifnya beliau ben roh wajah Indonesia. Kadang kan orang hanya ngomong kesuksesan ya Indonesia damai gitu, tapi nanti semacam majalah kriminal. Orang bujuk kami guru wes ketemu mungkar nakir, itu boleh diketok segitu. Orang saya ngalah kelam ini lagi ketok segitu, mantel selingkuh, nggak usah itu ngerti-ngerti di semen ya, gara-gara macam-macam corona. Baca majalah gitu kan apa ya, kita mau luhur sebagai bangsa kan malu, karena ini PR.
Jadi mau jurnal Mahatali terus aku ngerti jauh-jauh sama kita tapi seneng ya ini loh wajah muris. Gue disewa jadi pelatih hasilnya ini enggak apa-apa. Tapi di atas ilmu itu ada mansatarul musliman, mansatarul itu yang kelas paling tinggi. Sehingga nggak perlu bakas goblok bujang-bujang untuk mansatarul musliman, mansatarul. Saya terangkan lagi. Jadi ilmu itu apapun dibaca hadis sahih itu menemukan momentumnya itu kalau dijelaskan pakai al-aqus salim. Makanya saya itu suka sama kitab pun. Jadi Imam Syafi'i itu semudah itu. Beliau pertama ya cerita Imro'atun min Fas'am tadi. Ada perempuan dari Fas'am menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah inna faridatallahi alal ibad adrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayasbuta ala rafilah. Keharusan haji yang diturunkan Allah itu bapak saya sudah lumpuh. Gak mungkin beliau haji karena repot. Itu tidak sampai gak mampu. Bahasanya itu repot. Kata Nabi ditanya sama perempuan tadi, apa tujuan gua apa saya perlu mengajikan beliau? Jadi yang populer di Indonesia kan kalau sudah mati, apa? Ini kesalahan kita, makanya saya ini bikin gerakan haji makdum. Jadi wong sing ora mungkin mampu haji. Itu menurut saya kalau keluarganya mampu harus secepatnya apa? Nah, pentingnya tadi kalau dia masih sadar itu urun niat. Karena kalau kadung mati menurut saya itu nggak keren. Gak kerennya begini ya. Dia tidak urun niat sama sekali. Misalnya Zaid itu lumpuh, dia orang kaya lumpuh. Kalau ditawari haji makdum tadi ya, pokoknya kita pakai bahasa asli fikih haji apa? Makdum tadi. Kan dia urun niat. Urun niat, yo tabunganku sing 30 juta untuk haji. Dia kan urun niat, urun keputusan, maka nisbatul haji dia kena. Ketika ketemu Allah, dia kena nisbatul haji. Beda kalau dia kadung mati. Ya saya ulang lagi, dia kadung mati, terus warisnya itu soleh. Saking solehnya warisnya memang dianggarkan haji dulu baru tirkah di. Tapi ini kan kesalian warisnya, dia tidak memberi kontribusi sama sekali karena itu tidak keputusan dia. Jadi gampangannya itu waris ngajak nodekne itu mau ngenakno awak ben warisane sah. Tapi kan gak kepikiran ya. Bapaknya kadang ditulis pangeran status tidak ingin haji sampai mati kan statusnya itu tetap mono. Orang tadi statusnya kan orang tahu haji nanti mati itu udah statusnya. Terus ketika warisnya menghajikan hanya ditulis sama Allah warisnya soleh orang kepingin kelolot dan warisan maka bapaknya di tetap statusnya secara profesional hanya gitu. Tapi kalau gerakan makdum ini sukses nanti statusnya dia ikut niat. Ya cung dol cung. Sebagian mobil kudol, sebagian tegal kudol. Ben aku, dunia aku, ono sing kanggo. Nah ini kembali ke Mbak Mun tadi, kearifannya Mbak Mun tadi. Kalau misalnya sudah haji, kadang orang yang punya egois. Apa artinya kecelok haji? Aku ratau toa, ratau sa'i, ratau arafah. Mungkin orang secara ego kan nggak nyaman. Apa artinya saya kecelok haji tapi nggak toa, nggak sa'i, nggak wukuf dia. Nah ini penting Dewi bangun tadi. Islam tetap untung karena Mekah ramai. Iseng, misalnya Mekah ramai Vatikan iseng. Terus yang Rono, sing haji mau TKI TKW terus. Menurut keren guys. Jadi orang itu harus berpikir seperti ini. Jadi konstruksi fikih kita. Dan pantas Mahat Ali begitu, berhasil di sini. Itu memang harus sampai seperti itu. Saya pernah dibantah sama seseorang. Saya ketika bikin gerakan kaji makdum, orang sepuh tadi yang bantah saya. Gus tapi kalau niku kepengen roh rasane toa, roh rasane sa'i, roh rasane buku. Jadi kalau bukan mampu. Ya tak jawab tadi. Nah, kalau jenengan mencintai masjid, meskipun sampai tidak bisa Jumatan, seneng nggak kalau masjid itu ramai banyak Jumatan? Dia seneng ya sudah. Jenengan yang penting ikut seneng karena Ka'bah itu ramai. Dan di antara ramai itu karena ada yang menghajikan jeneng. Nah, padahal yang seperti ini itu jutaan orang Indonesia jutaan, tapi rata-rata wali warisnya nunggu mati. Kadang niatnya kayak luwih murah. Lho kalau gini krungu ben mati Gus luwih murah gitu. Karena kaji amanat kan lebih. Tapi saya ini semua yang ngaji saya, semua yang mencintai saya mohon kalau bisa makdum itu diusahakan supaya ini ngejar niat apa? Ngejar niat dan komitmen. Kan dia ikut memutuskan. Ikut apa? Memutus.
Jadi dengan takbir itu supaya takbir. Kenapa saya butuh ini? Karena ini apa ya? Ini problem kita bersama. Kita Indonesia kan baru mengenal kaji amanat itu badal maut, apa? Padahal kitab-kitab yang mastur takbir-takbir tertera secara jelas ya. Di Muhadzab ada, di Qulubi ada, di ada. Itu jelas ada hadis sahih tentang haji makbul. Nah, kenapa saya pastikan ini benar? Karena tadi ketika dijelaskan Imam Syafi'i di kitab logikanya masuk akal sekali tadi. Wa ma'rufun fil lughah, misalnya ada orang lumpuh bilang dia mampu secara finansial, secara lughah dikatakan yastati'u ayya biniyadar. Orang yang lumpuh tapi kaya, secara lughah pasti dikatakan mampu bikin rumah. Artinya apa ya sudah, padahal kata kunci wajib tidak wajib itu di mampu tidak mampu. Jadi kalau ada orang lumpuh, kaya, terus kamu kok bilang gini, wah ini tidak wajib kaji, tidak mampu kaji. Gue diguyu pangeran, diguyu malaikat, cak goblok. Loh karena balikannya gitu. Ada orang lumpuh di kursi roda, orang kaya raya, terus gimana? Kamu bilang gini, iki ra kelar tuku Innova, naik tidak kalimat itu? Naik kan? Karena uangnya terus hanya karena dia lumpuh, Mbak Arani nggak mampu beli Innova. Kalimat itu salah nggak? Salah sekali. Sama ketika kamu ngomong ini tidak wajib haji karena tidak mampu, kalimat itu juga sangat salah. Karena surahnya masalah sama, dia agak kuat beli Innova, dia datang ke dealer gak kuat, dia nyupiri sendiri gak, kan bisa orang lain. Nah di bab haji juga sama, kan bisa orang lain. Clear ya, jadi artinya hadis sahih itu termaknai secara benar oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, wa ma'rufun fil lughah kada. Artinya kada itu tadi ada orang lumpuh, kemudian dia kaya, maka semua orang akan sepakat mensifati wa yastati ayya biniyadar. Dia mampu bikin rumah atau membangun. Jadi makanya saya memang punya tradisi kalau ada hadis sahih, biasanya saya pemaknanya itu ikut Imam Syafi'i karena saya memang sangat mencintai Imam Syafi'i. Di antara beliau ketika maknai tadi hadis Imro'atan al-Khusam itu, setelah beliau cerita riwayat, terus beliau melogika tadi, jika haji wajibnya karena istitoah, maka secara lugat orang yang lumpuh tapi mampu secara finansial akan dikatakan yastati wa yabniyadar, dia berstatus mampu bikin. Berarti yang mampu secara finansial tapi lumpuh secara fisik tetap wajib haji, karena orang sepakat seperti itu ya berstatus mampu. Nah nanti kalau ada ibu-ibu tadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya orang kampung itu kan punya ibu. Kalau kasaran kok penak kue, walaki nak sing nak IP wong lete. Sita itu kaji dewi gitu. Kan kadang orang itu punya ibu. Kok enak kue sing kaji aku sing bayari kan itu. Nah itu bisa dijelaskan. Anda tetap semuanya kita mencintai kalau Ka'bah itu ramai. Imaratul Masjidil Haram termasuk fardu kifayah. Saya masih ingat betul tahun 87 ke 90-an. Orang belum marah haji seperti ini. Itu kalau ada orang-orang kaya yang masih sahih lah, masih bakhil, masih tiga, itu disuruh datangi bambu, disuruh haji. Kalau belum mampu karena wong desa itu Emanatul Tegali sawah itu, aku sing nalangi. Sama tak cerita ini cerita ya. Mbah Zubair itu ketika wafat itu termasuk punya utang banyak. Jika orang utang koyo kue buku rokok cukup beras, utang ramu itu wong rata. Itu enggak kan? Dulu itu kata Mbah Mun, mergo Mbah Zubair itu saking kepingine wong desa itu sadar nopo haji. Jadi wong bermuni Pak Ber, bilang Pak Ber aku rung di duit, tautan. Jadi beberapa orang ditasjek sama Mbah Zubair, diwanekno cara Jawa. Enggak tautan. Akhirnya Mbah Zubair sendiri kan ada orang kaya raya utang wong. Nah di antara yang bantu beliau itu belalah pernah Pak D sama saya, keluarga dekat sama. Misalnya ibu saya, jadi Pak D misalnya. Jadi akhirnya ya utang itu dibayar bangun, yang nyaur kan. Tapi ini kan betapa kearifan, makanya kalau putra-putranya bangun Muyassar sebegitu mudah beliau kaji di Mekah, apa mudah ke Mekah. Itu barokahnya tirakatnya Mbah Zubair sampai seperti itu supaya orang mencintai masjid Haram. Lah aku ora tak critane ngene, pancen bangun saiki suke ya gampang lho wis goblok. Semarai ramaju. Mulane takok ahlinya.
Aku yakin ke ora tak terang utek mesti ngono. Ya bangun ki gede mesti wae gampang apa? Haji. Utek niku mare. Islam noneh kok. Dulu kata Islam itu tidak sesensitif kayak sekarang. Apa tahu kafir Gus nanti? Orang kudu kono, mas saya ngaji ra khatam yo. Dulu zaman Nabi itu ngendikan Islam iman itu dimakna ya ini. Kadang makna dari kafir menjadi Islam, kadang menjadi Islam swasta jadi negeri, Pak. Jadi kalau Islammu ini swasta amatir. Itu dinaikno kelas lewat ngaji mahali. Ya gaya-gayaan tok Pak. Jadi dulu itu biasa, Mu'ad itu kalau ketemu temannya masyhur di hadis, ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene, tak ulang iman. Jadi ta'al nu'min bina sa'atan. Ayo Rene ngaji, kita ayo iman bareng-bareng. Nah, itu yang dimaksud Nabi, al-iman bid'un wasituna bid'ah. Terus ini ala la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anitor. Jadi dulu sahabat itu bilang, misalnya ro'an ya, kan iman itu ada 60 berapa. Bid'un itu ya angka 3 sampai 9. Terus kata Nabi a'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat wa adnaha imatatul adza anit thariq, yang paling rendah dari bagian-bagian iman itu adalah bersih-bersih. Jadi dulu itu kalau ro'an ya sahabat dulu kalau ro'an mau bersih-bersih, ayo iman jong iman gitu. Jadi misalnya sampai rabi ro'an, ayo iman. Itu dulu enggak sensitif karena orang masih alim. Kalau sekarang ngomong gitu, lah bangunnya kafir tapi oh dasar atau ngaji. Makanya saya itu termasuk resah ya, bahasa-bahasa di hadis itu sekarang hilang. Saya termasuk orang yang masih mempopulerkan. Dulu itu biasa. Sahabat ketemu sahabat, ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo Rene, udah iman sebentar. Maksudnya dijak ngaji itu bagian dari apa? Iman. Jadi dulu iman itu gampang. Makanya ikramul jar Nabi istilahkan ya iman. Coba sampean mafhum. Hadis ini nak tahu kurung kebangetan. La yu'minu ahadukum misalnya hatta kada wa kada. Orang enggak iman sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Artinya famahabbatul yusamma iman. Dari situ aja kan sudah kelihatan bahwa iman itu udah harus kosok batinnya kafir, udah harus kan. Paham ya? Ngono jenengan itu amin tapi jahalah amat itu dari mana? Amin tapi kalau agak menjadi bahasa halus semua tenan. Apa ya mangkel maksudnya? Mulang mari mangkel. Mulang mesti kepen murid Pak. Ora apa-apa. Mulane dadi kiai agak hati gede ra iso. Kudu hati gede hati itu para pangeran. Nilangi apa ya? Nilangi mangkel. Pak aku harus kaku hati. Iki sepili umat ikan Nabi. Paling. Jadi ngilingi imamit, ngilingi apa? Imam. Mergo kula ya ra siap misalnya ketemu Kanjeng Nabi terus kowe tau mulang umatku, mboten ora wani. Semangkelan tetep kula ulang. Tapi kira dimangkel. Mesti Nabi lho untuk maklumi. Maksudnya maklumi ya sebenarnya ngomongnya mangkel loh. Sing diulang gitu maksudnya kan. Dan itu sah, mangkel mulang sah. Jadi mulang ora kudu legowo mboten. Lho saiki samu Quran iso aku lho dul. Sampeyan tak terang. Dhisik sahabat batan-batan Kanjeng Nabi ku yo fair. Ya jajal sampean kepengin mulang muridnya paham. Karena paham mangkel. Kowe didik bojo ora ben harmonis utawa ben ora judes cerewet. Ketika cerewet mangkel kan. Wong itu apa do rabi kepen dicukupi. Ketika sing lanang iso cukupi mangkel. Mesti mangkel. Iku nak sampean wong Quran iku maklumi pangeran maklumi. Gak oleh misalnya kok kula mulang, aku mulang ning bahasa lu seneng. Gak iso mangkel ngomong mangkel lah. Di kula mangkel tenan. Nah itu ana ceritanya. Jadi sahabat itu Allah itu fair. Fair itu ya fair. Wahai sahabatnya Nabi, kamu wajib perang. Itu ya dia perang, maksud perang melawan kafir harbi, ora perang melawan kafir sing ra harbi. Ya Quran iki kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul. Jadi sahabat kok iya, perang ke seneng to ora? Ya ora seneng. Lah kok mangkel? Ya perintah pangeran. Tapi mangkel ya ora seneng. Nah kiai kan gak sok-sok suci itu sih. Aku mulang masuk sampai. Ayo gaya Pak. Kowe nek takok
takok, Gus jenengan mulang kula seneng ta mangkel. Jelas apa? Tapi tak lakoni wong perintahe apa? Wong kowe umat Kanjeng Nabi. Cara kowe umat Fir'aun ora tak ulang. Sehingga dulu itu sahabat justru itu ono ganjaran, makanya ana istilah khuffatil jannah bil makare. Surga itu dikepung ke barang sing ora nyeneng. Dadi cara ulama dhisik kok takoki, "Mbah amin tahajud terus, bunyi-bunyi melek, enak." Ya ora enak, Cuk. Mangkel banak tangi turu. Ya mangkel jenenge tangi turu ora mangkel kon salat. Lah kok lakoni kepengin suwarga. Tetap statusnya bil makare khuffatil jannah. Jadi kalau kowe mulang kowe kok seneng niku mari swarga. Mergo ora seneng kok tetep mulang. Wong ora paham kok tetep mulang. Wah, iku hebat swarga, yakin. Khuffatil jannah. Napa? Bil makare lan barang-barang sing ora. Itu bedanya Quran. Quran itu fair. Jadi kalau rasa seneng itu ngomong rasa seneng. Cuma masyhur cerita perang Badar. Perang Badar itu perang paling nggak masuk akal di dunia dalam sepanjang sejarah. Yang perang kok pedang itu gentenan. Jadi sahabat 10 pedang isi. Nah kendaraan gentenan sih wajar pedang itu. Enak dibacok sisinya pedang. Jadi paling parah perang Badar. Barang perang itu gak masuk akal ya Rasulullah, perang ini tidak masuk akal, jangan teruskan. Ini tidak masuk akal. Nabi yo relax ya. La akhrujanna walau waqti. Kalau kamu udah ikut perang, saya akan berangkat sendiri. Karena perang paling gak masuk akal itu perang. Itu orang pamit mau ngambil pedangnya atau ngambil kudanya atau bikin bambu runcing. Itu Nabi gak boleh. Saat itu juga harus berangkat. Macam agak unik perang Badar. Bareng Nabi mau berangkat sendiri, sahabat melok Nabi yang menyaksikan itu berangkat semua itu. Lo cuma kok melok jadi perang masuk akal. Lo soal derek kita ada ridho dengan perang sendiri, kalau tetap derek. Lalu apa ibadah mati? Jadi kenapa kajian enggak penting siapa mati? Ini gini Badar. Karena nggak masuk akal. Jadi kalau ditanya temannya mau kemana, apa mati? Di mana di Badar kan? Karena yakin kalah, mau perang udah bawa pedang. Tapi tetap berangkat. Ditakoi, lah jari Jawa kan, lah kok berangkat? Ya kalau kan seneng kita nggak. Tapi orang seneng perang. Lah orang seneng nggak perang kok nggak masuk akal. Itu Quran. Sehingga redaksi dalam surat Anfal itu bagus sekali. Apa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Redaksikan Quran la karihun. Muhammad, kowe perang Badar aku ya ora wong mukmin perang ya ora seneng. Mergo ora masuk akal. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun. Ora trimo karihun, la karihun, sangat gak seneng. Kan kok aku mulang negeri seneng ta ora? Jelas. Lah kok lakoni Gus, yo mergo delok ketuaan, no? Delok imam, no? Justru ora seneng iku ganjar. Karena kadang ustaz mubalik di umat kan seneng, dianggap aspek rezeki. Ya oknum tapi akeh. Wah itu rapat itu ganjaran. Gak pati akeh. Nah, redaksi ini jelas wa inna fariqam minal mu'minina agar mereka enggak suka. Terus yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Jadi kemudian Nabi ketapai kancane ning dia mati. Ning dia ning Badar. Lah kok ngerti nabi mati. Lah perang raga apa ya apa? Lah kok tetap berangkat derene Kanjeng Nabi. Justru itu hebat sahabat. Ora cocok kowe loyal. Tapi kan enggak, loyal be wong ngene cocok, ku nafsu kowe. Jadi itu justru itu nunjukno betapa sahabat itu afdhalul qurun. Generasi ora cocok kowe loyal. Ya ora cocok, perang gak masuk akal lu nuruti akal ora cocok, tapi tetap juga kowe ini di sekolah Matahari. Ya sekolah Matahari tak ulang ning kono terminal. Ora cocok, tapi tetap gak apa-apa tak jajal. Jadi ukuran loyal itu nganggo metode yang paling gak masuk. Kurang tahu tak jajal. Mulane loyal itu meragukan. Pemenang Mbak wis ngerti di guru Joko Tua dibarno. Nanti boleh dhewe. Kowe ono sing setor Pak lo, ora usah. Lah tapi nek ana wong elek lamar cah itu, terus sing elek
Dalillah yuminu hadim akal itu kowe kudu ngregani senengku jare sing wedok kowe kudu ngregani seleraku jenenge wong ra pengen dibojo elek ya bar kalau terus kok jadi justru itu sahabat itu Abdul Quran itu dikalbar wa inna fariqam minal mu'minina ora seneng tapi dilakoni. Mulane di antara ngamal sing ganjarane gede ku al wudu alal makari. Ala unab dihukum ngene-ngene terus kan di antarane apa saya perlu cerita ke kamu ma yaqwahu bil khotoya sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Terus qaulu bala ya Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Al wudu alal makari kamu wudu dalam posisi yang kamu tidak ape turu wanyep-wanyep tetap wudu. Mergo kepengen turu dalam keadaan karena wae panas wudu kan kowe ora dikongkon wuduhe kepen gebyur. Tapi wong saiki itu ndak, Islam itu mau dikelola secara nafsu, itu keliru. Kalau pulang ulang ke Mahatali mulai tahun berapa di sini itu gak tahu kalau komplain. Karena pikiran saya sedikit ini mati kanjeng Nabi. Memang kalau ramah tahu semua. Saya nak takut pangeran, gak boleh ulang pak. Kita ngertos gitu. Oh kayak dengan itu ulang kok repot. Nanti juga pak. Jadi itu konstitusi. Lalu kalau gue bojo, pangeran ramah bojo. Gue jujur di si bojo kan dia rasa. Pangeran dia malu, dia rasa tengah bojo. Tapi kita tetap konak. Lah apa bebek bojo ya apik wae. Lah seneng ya ora seneng jamu seneng. Itu hebatnya Quran. Fair. Menyebut wa asirun nabil ma'ruf lakin karidumuhunna fa'asa an takrahu syai'an ala fi khairan katsira. Jadi pas gemel-meli bojo ke seneng. Ora seneng. Pangeran yo ngendikan kowe ora seneng. Tapi dalam ketidaksenangan kamu mendapat kebaikan yang banyak. Kok keren. Wong lanang jamu bojo meneng keren. Dianggap orang bisa ngelola emosi. Wah, nanti lama-lama dapat gelar keren. Wah, itu orang yang bisa memanage emosi. Pelaku sejati wal kadhiminal wa emosi sudah. Tapi aku gak yakin bisa terus. Tapi ini mau cerita. Jadi wong ora oleh munafik, gak gede ngomong gede. Quran redaksian fa in karitumuhunna. Ketika majukan kita wa huwa qurbun. Mana kalau kita tahu aku cukup mantap, kejinan pulang pulau senang tahu dan saya borat tadi. Tapi bukan dulu itu lama ditanya gitu dia saja. Aku pulang dulu ras. Tapi tetap tahu. Mergo perintah Allah dan Rasul supaya pulang itu nggak nurutin nafsu. Kalau sekarang nggak jawab gitu sensitif. Orang senang mau dilakoni, orang tahu ngaji. Jadi konstruksi Islam seperti ini mulai hilang. Makanya tak hidup. Jadi dulu itu konstruksi Islam utuh. Jadi orang sahabat itu nuruti teori orang seneng perang Badar, karuan kalah kok dilakoni. Tapi tetap berangkat. Kenapa? Ya dari anak Rasulullah. Tapi ya tetap rasa seneng, masuk akal. Barang masuk akal kan akal gak bisa nerima. Ya disebut kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Mereka agak suka yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'anna ma yusaquna ilal mauti wa hum. Mereka yang berdebat, Kanjeng Nabi tidak debat. Kanjeng Nabi ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu, ya Rasulullah ini perang pengen menang apa perang pengen mati? Nah kepengen menang aturannya ra ngene iki, ora imbang. Nah kepengen mati ki kode mawon nek perang pengen mati. Tapi cuma takut itu nggak jadi dia takut. Lalu terus gue piye? Dia tetap dari jenengan. Kita tetap loyal. Gak masuk akal lah tetap loyal. Lalu kegeman dewan sahabat. Orang bakal iso. Wong liyane sahabat iman dan dini. Wes ape ilmu P3 kok kira orang masuk akal milih PKB. PKB orang malah akal itu peleh Nasdem. Tetap sing mlaku akalem dhewe. Ayo kena loyal be aku tak tolong cah dalem sing elek. Padahal pokoknya ya sinten mawon pun gaya nih. Ayo bapak loyal ditokno cak merongot ora. Padahal gaya nih samina gaya jajal Pak kula naruhan pondok ja bayangane rohanu nyapu dalem bareng Pak kula naruhan ja wis kono kosoki wis wah. Setiap kalimat itu orang itu kan mesti menafsirkan sendiri. Dan main ya kalau dengan pilih no sinten mawon purun. Dia ini diversi.
Maksudnya yang seperti ini, tapi ora diomongno. Bareng sinten mawon dibuktekno untuk celek, bunga-bunga iki. Waktu kali wong wedok lagi seneng sing lanang, Mas, nak kepen apa mawon padha kula dukung, Mas. Sing lanang aku pengen wayo. Padahal muni apa saja wae. Ya padha, misale ana wong di omah, wis iki anggap umam dhewe terus mlebu kamarmu. Makanya dalam ilmu usul fikih itu pamamin amin illa wa yatafayyalu bihi taksis. Setiap lafaz am pasti ada apa? Taksis. Karena tidak mungkin. Mulane tak pesen ya ojo geman wani sahabat. Mboten bakal ono orang yang imannya menandingi. Lu karuan ras melu perang. Ya santai. Nabi yo kadang yo kudu guyu, kadang yo musuh. Jadi dari Nabi tak kok bening di, tak kok kanca-kancane sira melok, pe mati. Ning dine Badar. Daripada arep-arep menang barang mukhal ya semuanya sampai mati. Makanya Quran ngresdakseno ka'an nama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka seakan-akan melihat kematian di depannya. Yang durun ningali. Tapi tetap dilakoni. Dari sampai mati dilakoni mergo demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara iman kita itu masih logika. Ya mau. Gayamu harus kiai, tapi tetap dengan sekian catatan. Sebenarnya kiai tugas di Diwai, tugasnya yang Thailand gaya aja gitu. Tugas tuh Gunung Kidul, semelakunya itu tolong dino lagi dong. Seneng kono neng desa terbelakang, wong elek-elek, asune akeh. Kira-kira gremeng tuh. Ini tugas sudah di Eropa, seneng. Senang ya bertugas mulang Islam bagi lawang ayu ning kono ya ora. Tetep wong menyimpan sekian catatan, gayane tok loyal itu gaya. Tapi aja sudon. Yang sahabat itu tidak itu semua, sahabat itu melebihi itu semua. Nabi merintahkan sesuatu sing cara zahir gak masuk akal pun mereka loyal. Lalu Allah nak uji sahabat itu sampai luar biasa, sampai ana gelar radhiyallahu anhum wa radu. Makanya ciri khas ahli sunnah adalah tidak membenci satu pun sahabat dari semua sahabat. Lalu setiap khas ahli sunnah itu wasobihi ajmain, ada tambahnya wasobihi ajmain. Kata itu kita kata pembeda dengan Syiah. Kalau Syiah kan sahabat sebagian yang mereka pilih, kayak Sayyidina Ali ini. Ciri khas kita adalah mengatakan ajmain semua. Karena nggak akan ada orang iman kayak sahabat. Kawan gak masuk akal itu. Tahu no sahabat paling ganteng cinta wong, paling elek cinta wong ayu sing ayu itu Mbak Barang. Jadi semua sahabat dan sahabat. Apa saja. Sama tak ceritanya awal dikatakan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah itu angkatan pertama wis 500. Iku wis kere cek gawa anak bojo, kere gawa anak bojo hijrah. Itu sahabat saking apiane itu bisa jenenge Jek Yastri. Abdurrahman bin Auf ke manggon omahe Sa'd bin Ubadah, dia manggon omahe sapa. Terus Nabi sisi kebingungan 500 orang harus ngenger di tempatnya orang. Terus sahabat Ansor sing bojone papat kon megat loro siji kok dikekno sing wajib. Terus pokoke tapi Nabi tetap kepikiran karena harus memanage. Sesuai wong Ansor ngerti Nabi itu bingung, mergo memanage. Memanage itu artinya jaga rasa yang punya. Akhirnya wong Ansor matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka ya Rasulullah taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma amsakta. Semenjak itu diarani Madinatul Rasulullah. Jadi yang punya tanah ratusan hektar matur ke Nabi, ya Rasulullah ini tidak tanah kita tapi tanah engkau. Silakan kau bagi ke siapa terserah engkau. Bisa Nabi gak pantese wong iki kon urun piro, pantese wong iki kon urun. Artinya apa? Pemiliknya masih orang Ansor, Nabi sebagai manajer yang ngatur. Tapi sahabat Ansor ada yang ngerti, Nabi kita kok kebingungan karena ya tadi tetap akhirnya kan ada rasa. Jadi tak jalin sakmene kaki Anda ini kira-kira orangnya ikhlas. Ya, tapi akhirnya ngomong Ansor. Iku matur ya Rasulullah hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha. Wa ma akhadta minna ahabbu ilaina mimma ansakta. Pun dunya wae jenengan. Terserah jenengan kayak nasi. Dan yang engkau ambil itu lebih kita cintai ketimbang yang engkau tidak mau mengambil.
Terus akhirnya Nabi leluasa. Semenjak itu orang jalan Madinah, orang jalan Yasrib tapi Madinah itu Rasulullah karena kota itu diangkut no kajian. Kau iso bayang. Ayo misalnya dia, ya persona apa mau kalau suka maksudnya kita terus kudu. Barang dia ini menen, aku pengen alpatem. Kiai mau ngono ki opo? Saya takut kalau mau final sama kali agak. Serau sayang kayak ngono. Jadi ngomong aja nih kiai, nak nyun pitik kalau tuh. Nak lihat nih kalau pikir-pikir. Daripada sok ikhlas tapi jebule. Nah sahabat ora ono. Sampai nama Yasin itu hilang, makanya dulu bahasa Madinah itu sebetulnya kan maknanya kota. Tapi idza utliqatil Madinah fa maknaha Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu memang nisbatnya Madinah adalah Rasulullah. Karena nama Yasrib itu hilang berdasar hadhihi Madinatuka ya Rasulullah. Akhirnya Nabi leluasa tapi Nabi karena orang yang enggak nuruti nafsu semuanya itu untuk orang muhajir. Setelah futuhat, saya ulang lagi setelah futuhat. Iku sahabat Ansor dan muhajirin padha nangis. Terus kira arah iso nglakoni, wis mokal. Rungokno wae berbeda isin ngono tok. Wae ngaji iki ben wong isin. Isin maksudnya ora iso berjuang enggak terus apa? Kok nek wis isin bener, kok nek ora isin fasna mak di dalam tastafi fasna. Jadi baru kayak ngaji wong duwe isin. Narata terang no, kowe sok pahlawan. Akhirnya orang Ansor itu ketika Nabi futuhat karena Bani Nadir Quraidah itu kalah. Terus wae kanjeng Nabi. Sahabat Ansor diceluki kanjeng Nabi. Tanah yang sekarang dipakai orang muhajirin itu tak ganti. Sahabat Ansor nangis, tidak bisa ya Rasulullah, sesuatu yang sudah kita tinggalkan hilang, kita ikhlaskan, tidak mungkin kita terima lagi. Itu maksud Nabi supaya tidak ngambil kebijakan itu. Kebijakan genting supaya aku yang seneng kan bro. Seneng harus tahu ikhlas saya balik alhamdulillah. Nah, orang muhajirin ya sama, orang muhajirin juga lucu. Gak kalah keren. Ketika mereka hijrah secara dadakan, kan tanah hektarannya juga ditinggal. Makanya orang muhajirin diistilahkan Allah lil fuqara lil muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang ini fakir karena terusir dari hartanya. Nah, fakir kan fakir asli banget, memang asli fakir. Bapaknya fakir, baik fakir. Nah, fakirnya muhajirin karena ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Barang Fathu Mekah, orang-orang kafir yang dulu menguasai hartanya orang apa? Muhajirin. Barang Fathu Mekah itu udah dibalekno ya ora gelem. Yo ora lek dul, aku isin donya iku pas tak tinggal tak kena pangeran kok balik yo ora usah. Kowe duwe isin. Ayo. Pas orang Arab, makanya enggak mungkin kita menandingi imannya Muhajirin dan enggak mungkin mukhal. Tapi nek pahami ini itu benar-benar khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksud saya yang terkait pelajaran fikih ini, saya ingin Anda paham teks kayak saya. Maksudnya memahami logikanya, orang sekedar khairul qurun qarni, memang ada konstruksi pikirannya. Kan tadi Imam Syafi'i memahami haji makdum karena memang statusnya mustahil. Kowe nak nganti ngono pantes mata, iki sudah lah. Nah ora ojo sing yakin. Tapi itu sudah. Tapi aku ojo kon ngakoni. Wa iqrar alal batil. Aku ora direncana tuh yakin. Nak kon delok gelem. Nek kon nyekseni mu. Beda lho, delok nyekseni. Dadi engko undangane Gus tolong tonton. Niku aku teko. Tapi nak Gus saksikan bahwa kami gak teko. Oh, saksi iku kudu ikrar. Oh, tau ngene, Gus nyuwun sewu sakene teko. Lah, teko. Iya. Sakake wae ibadah. Karena apa ya? Ilmu itu kualifikasinya itu berat. Dulu sama tak cerita, Imam Bukhari itu jadi ulama, itu diuji 100 ahli hadis yang mutar-mutar sanad. Di sana tuh diwolak-walik. Terus Imam Bukhari disuruh sampai seperti itu. Aku masih ingat bangun kalau ngetes putra-putranya, kan bikin teks khutbah itu sebelum seminggu. Nanti Jumat berikutnya dulu bangun masih sering khutbah pakai bahasa Arab, kurang 3 hari. Terakhir itu kurang 1 jam.
Kalau 1 jam kok Gus Zofur atau Gus-Gus itu bisa, berarti sudah malaka. 1 jam sebelum khutbah kon bikin. Nah seminggu kan saya golek-golek kamu. Tolong dino ya rada stok. Karena 1 jam kok iso berarti. Oke nak wani tak jatuh. Saya itu masih menangi periode dites seperti itu sama Bang. Mana pantas iku ya alim tenan, malami panse. Aku ora ngetes Pak Haris. Gurumu ya tak tes lulus ora. Ajane ki mbak aku putu, lha gurumu yang murid berarti kan putu kan. Jadi kena sanate langsung aku ngelamat, napa? Pak Haris ra cuma Fatihah. Ya jadi sampean tetep ngudu nganggo sanad nazil apa? Haddatsani Pak Haris qol haddatsana Gus Ba. Ora oleh, meskipun ketemu aku langsung haddatsana Gus Ba. Lah iki buta kodi. Makhluk gaib iki buta kodi. Enak ya. Saya tidak akan melatih keangkuhan seperti itu tidak baik. Ya saya tidak akan melatih apa? Keangkuhan seperti itu tidak baik. Itu mahal adab apa? Kecuali yang tamu-tamu itu sudah penting. Penting itu mahal ali itu mahal adab apa? Nah, orang takut. Lu jangan nggak Gus Ba langsung kenapa lewat Pak Haris? Ana min ahli adab. Karena kita termasuk orang yang punya apa? Adab. Saya ulang lagi. Jadi apapun hebatnya teks hadis sahih itu tidak akan senyaman kalau kamu memahami bil akil salim, bil dzauqis salim. Kayak Imam Syafi'i memahami mustaqim. Jadi terus koyo enak. Ana wong lumpuh. Ambek Nabi tetap diwajibno kaji lewat putrine. Tadi malah putri. Itu nunjukno betapa niyabah itu syaratnya agak ketat. Tadi yang mengganti anaknya kan putri. Itu cukup. Tapi hadis sahih itu menjadi sangat nyaman ketika kita bisa memahami bahwa tadi syarat wajibnya haji mustatik dan orang lumpuh yang punya harta kita mengatakan dia mustatik bangun rumah. Kalau dia mustatik bangun rumah berarti juga mustatik haji. Berarti ketetapan kewajiban haji. Jadi maksud saya kayak apa sakralnya hadis sahih kalau dikawal dengan al-aqus salim ad-dauqus kayak rabi. Nabi itu urusan biologis, tapi mari swarga. Kayak apa kalau itu kita salurkan diharam? Kan yo mari neraka. Kalau kamu memaknai itu, bukan luar biasa jenis Pak Nabi. Nah, contoh ketuaan itu serah sunat. Tapi kan terus clear cara memahami. Tapi nak mau contoh anika sunnati faman rohiban sunnati falesa min itu kan. Tapi kalau kamu nikah gara-gara nikah saya ada zina, gara-gara nikah punya turunan penerus sujud, penerus rukuk. Gara-gara saat nikah ada musyawarah, ada bisana, terjadi kekuatan Islam kalimatan wahidah. Itu kan luar biasa. Terus mau hadis paman rohiban sunnati. Lah anak nikah terima hubungan intim kawin terus turu bareng terus ngilirik warisan masing-masing. Iku yo ora nikah sing dimaksud Nabi itu. Iku nikah wong dagang. Tentu yang dimaksud Nabi itu tanah kaku, tanah salu, takasaru, fa inni mubahin kumul umam nang nikah nang anakmu akeh karena saya bangga dengan umat banyak. Maksudnya bangga kalau umat ini menjadi umat sing umatan wasaton, umat sing sajidun syakirun hamidun kan luar. Pemene iso maca qul wow, keren. Tapi ku kemuluk-muluk ana cita-cita. Mergo nek cita-cita ngono jare malaikat kowe sik sing iso, kok anam gampang. Gus mau pendia anak alim alama hafal Quran tafsir jare malaikat. Wis. Biasane anak itu anut kacang anut lan. Ora usah dicita-cita ngono ora usah. Demen diguyu malaikat ya. Sing wajar. Lo pendia anak Gus nak salat iki madhep kula nak salam ngalor sik. Iku malaikat masih mau lah mendengar itu masih. Mungkin Quran ya ora hafal kok yo kira iso ya anak walim alama hafal Quran. Ya iya ibda bi nafsi ta'ala. Kabeh ibda kabeh kitabe Allah dimulai dari siapa? Diri. Si malaikat jawabane wis engko liyane iku gampang. Dong ya. Wis pinter ngono. Wis iso sudah. Ya sudah. Tapi undangan khusus aku Gus tulung saat ini. Nah, ada konsep saya ini gak oleh.
Ya setuju, tukang gawe undangan kok dikonfirmasi. Sing khusus aku. Nah liyane mbok sak uning-uning pun. Pokoke khusus. Ya jadi jelas ya terus ini kalau suwon ini jangan sekedar ngaji. Pokoknya kalau sampai punya keluarga yang lumpuh itu tolong dirayu supaya ikut memutuskan haji. Ya meskipun akhirnya niabah tapi ikut memutuskan haji supaya dia ya berstatus haji. Ya tapi rasa janji kok geger. Tapi kan setidaknya ketemu Allah itu dia ikut memutuskan. Tapi kalau dia kadung mati dan warisnya tetap menghajikan, sebenarnya warisnya menghajikan itu karena kewajiban. Kewajiban harta bisa diwaris tirka ini kalau menghajikan yang mati. Tapi orang ini insya Allah kan berstatus tidak pernah ingin haji. Jadi dihajikan tapi berstatus tidak pernah ingin haji. Tapi kalau dia ketika hidup ikut memutuskan, maka dia berstatus ingin haji dan hartanya sudah ditasarufkan. Maka seperti ini manfaat sekali. Bagaimana dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi dawuh, "Aro'aiti laukana ala abdika dainun faqadati yan fauda." Jadi Nabi jelas, seandainya kan bapak kamu punya utang, kemudian yang bayar kamu manfaat enggak? Perempuan tadi jawab manfaat. Dia seperti itu haji. Haji adalah utangnya bapak kamu dengan Allah. Ketika yang bayar kamu juga cukup. Tapi hebatnya ketika hidup kan ini. Yang penting itu kata kuncinya orang ini masih ikut terlibat. Dong ya. Saya mohon karena ini amanat ilmu ini agak urut ngaji saya, tapi memang saya niati dari rumah. Ini sudah saya kopi, memang saya niatkan tak bagi. Karena ada yang nggak punya kolubi, yang punya kolubi ya cukup pakai yang di takbir apa? Kolubi yang nggak punya pakai ini di muhadzab ya. Kitab ini yang saya kopi ini kitab apa? Kita tahu di antara indukan madzhab Syafi'i adalah kitab apa? Wadzab yang disarai Imam Nawawi jadi kitab Majmu'. Jadi kitab apa? Majmu' itu fi syarhil muhadzab. Jadi ya kitab kesayangannya kesayangannya bahasa halus di antaranya kitab muhadzab. Jadi jelas clear ya. Jadi ini harus jadi gerakan kalau punya keluarga. Tapi rasa bayangno secara nasional sing ngatur kuwi sapa? Mesti keluarga bayangno yang keluarga yang mampu tapi di antara dulu apa? Makdum itu ya bisa macam-macam lah. Sebetulnya dia sehat tapi waiting listnya itu sampai 20 tahun ke depan. Menurut saya seperti itu ya sudah tetap daftar haji negara, tapi sekaligus juga memadumkan diri. Jadi pada kapan-kapan mati enak. Jadi double aja kan nggak masalah, pengiran suge. Nah gue bantah berarti medit. Misalnya gini, saya pernah ngadepi satu kasus gitu. Orang itu masih sehat. Tapi secara zahir, maksudnya sehat ya, sama aku, sama ngopi, sama misoi wong, wong sehat. Misoi itu bukan karena terus barang apa enggak, artinya dia bisa mengekspresikan kebencian, berarti kan sehat. Karena wong stroke apa misoi, ra iso. Artinya enggak bisa mengekspresikan. Tanya saya, orangnya kebetulan setengah soleh. Tapi setengah medit. Tanya saya gini, Gus, saya ini punya uang 25 juta. Betul pertanyaannya gini. Saya pakai daftar haji apa umroh? Karena saya nggak punya pilihan. Tak jawabin. Gue jenis wong soleh setenanan tau orang. Orangnya kebetulan ya wong setengah soleh, setengah medit. Kan ketoro lah orang ini. Nggak, memang ini penting kan. Aku tak tanya, kalau kepinginnya haji. Gak oleh duit selawi juta kok takdimus sunnah alal fardi. Pikirannya dia kalau umroh itu takdimus sunnah. Pikirannya dia. Ya rada setengah goblok ngomong hajane umroh kan ya wajib juga, bukan bisa dibilang sunat. Makanya setengah soleh tak bilang kodene logikane rada kacau. Ayo jenenge dene ra wong alim nak logika ngono aku ya ora pantes. Betul ulama keliru. Lah maksudnya ya keliru ya wajar salah ya kepleset tapi nak iki keliru asli mana. Ya keliru asli tau. Dia uji-uji kok menstatuskan umroh sunat itu dalilnya apa coba? Kadang kan ada masyarakat, aku umroh mau kaji, ya kudu kaji umroh mau sunat itu kalau umroh sunat itu dalilnya ada enggak? Madzhab kita mengatakan umroh itu sunat enggak ada kan? Tapi yang biasa ngomong itu banyak enggak? Kan, anak ulama jarang pantas lah dulu. Cuma kadang ibu bokok paksa. Akhirnya apa? Lalu sampean soleh tau? Di soleh. Enggak pati sholat. Satu, gue jadi dulu.
Nak kowe soleh tenan kangen Kanjeng Nabi. Tak wajibno umroh. Piye-piye kangen ora ono hukum. Keuangan Nabi mati-matian wis gak mikir haji wajib to ora pokoke sing gampang umroh ya. Umroh. Saya 2009 itu punya uang 16 juta. Zaman itu haji baru 21 juta. Tapi uang Kanjeng Nabi ana tak berdaftar umroh. Ning atiku ngene napa? Gampang den umroh ketemu Nabi. Dua orang ngarep Kanjeng Nabi mustajab kok haji. Jadi tak kali. Berangkat aku umroh. Seneng raudhah. Haji Nabi umumnya tiyang nak donga teng mriki mustajab. Pokoke kula kepen kaji juga. Nah mboten niki ra disalah. Bareng 2011, ini betul, ini cerita betul. 2011 aku punya uang itu sekitar 30 juta. Istri saya itu tak daftarkan haji. 2011. Dia ke daftar haji. Istri saya tanya, "Lajinan besok." Hubungannya pangeran dengan aku biasanya ora repot-repot. Jadi besok kita daftar. Betul, saya nggak sampai sekian hari saya bisa haji plus. Berarti sesuai perjanjian yang rombong. Dan kalau orang sugih, tapi haji plus. Ya mereka perjanjian, dia tahu kangen Kanjeng Nabi tak turutin. Ya sudah terus. Sajane ini kira salah. Bila wong kangen itu ora ono hukume. Oh kangen enggak ada hukumnya. Wong kangen. Lalu tak takut, nak umpama ke soleh tenanan, kangen Nabi, tak wajib umroh saiki. Tapi nak kowe cek di perhitungan. Suwan Nabi ora cukup kabeh Nabi kok taleng ngono iku. Betul kemarin itu saya insya Allah malam Senin itu umroh. Ya gara-gara itu ada imam nawarin ke sini ada umroh rombongan imam gitu. Saya itu saat itu raja biasa ikut. Saya itu kenapa agak terlambat sebenarnya karena saya adab saja karena putra dibangun biar yang sepuh-sepuh dulu mulai itu bagus nanti. Ini yang terakhir rombongan itu sedikit saya memang dari awal maal adab jika ikut yang terakhir. Tapi tidak saya mikir ya saya ikut. Karena ciri utama orang senang itu tidak mikir. Jadi saya mikir. Umroh sih apa kaji sih? Nah itu soalnya pas-pasan udah dari sini. Tapi kalau dia awalnya Gus kalau kangen Kanjeng Nabi, duitku mau 20 juta pi. Oh tak wajib nomor, wajib nomor tak waris itu nggak gula dia orang ngono. Ya sudah bisa teruskan. Dan nanti misalnya terus dia oke daftar haji. Nah secara lahir umurnya itu tidak cukup. Misalnya kan sekarang tahun berapa? Misalnya daftar sekarang. 25 tahun berarti tahun berapa? 45. Terus doire dene iku saiki wis umur 35. Kira-kira wis takut balawoh ta kira-kira. Ya sahabat kabeh. Karek merancang hitung dinani kok. Nah cara saya jadi orang itu, andaikan saya jadi orang itu. Mesti saya dua-duanya ya tetap daftar haji. Tapi nak ana wong mondok Mekah atau orang Madura atau orang Medan siapa saja, saya akan memakbubkan diri, apa? Memakbubkan. Maksudnya kan secara fisik ya sudah, memang saya bilang, kenapa saya jaga ini mungkin ada yang fatwanya beda dengan saya nggak apa-apa. Ini masalah istihadiyah. Andai kan itu saya yang alami, saya akan memakbubkan diri. Artinya memakbubkan diri tetap daftar haji yang nunggu sesuai pemerintah karena kita juga loyal sama negara. Tapi tetap aku nanti duit tak mandul. Misalnya santri kajinya apa piro kan? 10 juta aku kaji. Guling-gilingan nak kabeh kaapian iku saroah wasalihu ila maghfiratin. Gue yo guling-gilingan wae. Lah kok ternyata aku ramati tenan nganti musim haji yo kajine. Dan aku mending tak rugi gaji BPP medit problemnya fatwa ngaji wong medit itu repot. Aku bolak-balik fatwa ketemu wong repot. Wong seneng pangeran kok nganggo perhitungan itu. Ya dong ya. Jadi kalau suwon ngaji tadi selingan tapi penting ya. Itu nanti yang dimahali pakai RJS 2. Tapi kalau yang nggak punya mahali cukup pakai fotokopi itu dari kitab apa? Wajar. Nak kira terima cek aslinya nanti deh. Kue berdua motor yang beli aku menang berdua sih cukup. Pokoknya maknanya itu yang di Indonesia itu kurang keren. Hanya haji amanat badal
mau. Nah, sebetulnya di fikih kita itu ada yang qoblal mau. Jadi menapa makdum gitu napa kasih napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.